pun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kepribadian. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, senang sekali kita bisa kembali berjumpa baik dengan para pendengar dan Pak Paul khususnya. Pak Paul, saya menyadari bahwa sebagai seseorang itu punya kepribadian. Saya sering dengar istilah itu, tetapi terus terang sebenarnya saya kurang paham, Pak Paul. Apa sih sebenarnya kepribadian itu? Kepribadian sebetulnya adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita. Jadi dapat kita katakan bahwa kepribadian itu adalah bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil kita, dan juga bawaan-bawaan yang kita bawa sejak lahir. Jadi yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Iya, jadi kalau begitu ada banyak sekali ragamnya kepribadian itu, Pak Mas. Betul. Jadi ada beberapa teori tentang penggolongan hal-hal ini. Nah, salah satunya memang yang paling dikenal adalah pembagian dalam 4 golongan, yaitu yang biasa disebut sanguin, flegmatik, melankolik, dan kolerik. Sebetulnya pembagian ini bukan saja diperkenalkan oleh para tokoh psikologi pada abad ke-20 ini, sebetulnya sudah diperkenalkan jauh pada masa alih-alih filsafat Yunani kuno. Jadi misalnya teori-teori ini sudah ada pada zaman seperti Galen dan sebagainya. Itu kira-kira hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi mereka itu pun sebetulnya sudah membicarakan tentang kepribadian manusia, Pak Gun. Ya, jadi setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu, oleh Tuhan juga sudah dilengkapi dengan kepribadian tertentu gitu, Pak, atau bagaimana? Tepat sekali. Jadi kepribadian itu sebetulnya adalah sumbangsi atau pemberian Tuhan ditambah dengan pengaruh dari lingkungan yang kita terima atau kita alami pada masa pertumbuhan kita. Yang saya maksud dengan pemberian Tuhan adalah kepribadian itu sebetulnya sangat berkaitan dengan komposisi fisik kita. Misalnya, seseorang yang kolerik adalah seseorang yang dikatakan berorientasi pada pekerjaan, pada tugas. Dia adalah seseorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Nah, kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan akan bertanggung jawab dengan tugas yang diembankan kepadanya. Kelemahan orang yang berciri kolerik adalah kemampuannya untuk bisa merasakan perasaan orang lain agak kurang. Belas kasihannya terhadap penderitaan orang lain juga agak minim. Karena apa? Karena perasaannya memang kurang bermain. Nah, orang-orang yang kolerik ini menjadi kolerik bukan saja karena pengaruh lingkungan. Misalkan dia dibesarkan dengan disiplin yang tinggi dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi secara fisik pun dia memang mempunyai kekuatan atau kecenderungan untuk misalnya tidak terlalu merasakan perasaannya. Nah, hal ini memang lebih bersifat organik. Secara ilmiahnya kita sebut organik, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita. Jadi misalnya kimia senyawa kita atau senyawa kimiawi dalam otak kita itu akhirnya memang membawa bawaan-bawaan tertentu pada waktu kita lahir. Misalnya orang yang ada orang yang mudah cemas. Nah, kita nggak bisa langsung berkata orang ini memang beriman lemah
Tapi memang sejak lahir jantungnya itu peka. Mudah sekali untuk merasakan getaran-getaran yang bersumber dari luar dirinya. Oleh karena jantungnya itu peka, sensitif, maka juga lebih gampang berdenyut. Akibatnya dia juga lebih mudah dikejutkan, lebih mudah merasa tegang dan lebih rawan terhadap kecemasan. Nah, sehingga kepribadiannya pun nantinya misalnya tidak terlalu akan ke arah kolerik misalnya, tapi lebih ke arah melankolik. Jadi itulah sebabnya kita katakan bahwa kepribadian itu adalah juga pemberian Tuhan. Karena fisik kita, keberadaan fisik kita itu juga datangnya dari Tuhan. Itu kira-kira maksudnya. Ya, tapi Pak Paul, di dalam hal tadi misalnya kolerik gitu ya, apakah kalau ayahnya kolerik dan ibunya juga kolerik, itu lalu anaknya bisa kolerik? Jadi seperti golongan darah gitu Pak? Tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan secara matematis bahwa anaknya itu akan menjadi kolerik. Tapi saya bisa berkata anaknya lebih berkemungkinan kolerik. Namun berkemungkinannya itu sebetulnya juga dikaitkan dengan dua sumber tadi Pak Gunawan. Yaitu memang secara fisik dia mewarisi ciri-ciri fisik ayah dan ibunya yang kebetulan kolerik. Dan juga karena dia dibesarkan dalam rumah tangga yang kolerik, dia juga akhirnya lebih dibentuk untuk menjadi anak yang kolerik. Punya kecenderungan besar ke arah itu gitu juga. Betul. Apakah kalau itu satu keluarga itu tadi Pak ya, yang sudah berkumpul jadi satu dan kebetulan itu, ya bukan kebetulan tetapi terbentuklah pribadi-pribadi yang kolerik, kepribadiannya kolerik itu banyak segi positifnya atau negatifnya? Nah, sebetulnya setiap kepribadian itu mempunyai kelemahan dan kekuatannya. Salah seorang teolog Kristen yang bernama Tim LaHaye itu pernah menulis buku yang diterjemahkan, kalau tidak salah dalam terjemahannya berjudul karakter atau temperamen yang diubahkan Tuhan atau yang dikuasai Tuhan. Nah, intinya adalah dalam buku tersebut Tim LaHaye menegaskan bahwa setiap kepribadian itu akhirnya akan bisa dipakai Tuhan, dan kelemahan yang ada pada setiap kepribadian itu bisa diminimalkan, dikurangi. Nah, siapa yang mengurangi? Dengan cara apa dikuranginya? Nah, dalam buku itu Tim LaHaye menegaskan yaitu dengan kita ini diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi misalnya, contohnya tadi kita lagi bicara tentang orang yang kolerik. Dia perlu buah Roh Kudus, kesabaran. Karena orang yang kolerik cenderung tidak sabar, tergesa-gesa, mau segalanya berjalan sesuai rencana dan sesuai jadwal. Nah, akhirnya dia mudah sekali marah, tidak bisa sabar. Jadi Tim LaHaye menegaskan bahwa orang yang kolerik ini perlu sekali buah Roh Kudus, kesabaran tadi. Begitu. Apa mungkin Pak Paul setiap orang itu ada yang kepribadiannya itu ganda? Maksudnya mempunyai campuran dari dua tipe itu. Bisa. Jadi waktu kita berkata saya misalnya sanguin, saya ini lebih banyak sanguinnya. Saya tidak murni sanguin. Saya pribadi ada sanguinnya, tapi juga saya punya kolerik juga sebagian. Saya juga ada sedikit melankoliknya, dan kadang-kadang juga ada sedikit flegmatiknya. Jadi kebanyakan kita ini terdiri dari campuran keempat tipe tersebut, namun dari keempat tipe itu ada yang dominan. Iya, betul. Jadi kepribadian yang terpecah gitu. Betul, itu memang adalah suatu hal yang berbeda ya dari yang kita bicarakan. Iya. Jadi kepribadian yang terpecah itu merupakan suatu gangguan jiwa. Iya. Jadi secara garis besar aja itu dibagi dalam 4 kategori besar gitu Pak Paul ya. Betul Pak Gunawan. Nah, apakah itu mempengaruhi di dalam ini hubungan kalau misalnya kita bekerja atau di dalam kita bermasyarakat itu Pak Paul? Atau dalam pernikahan. Atau dalam pernikahan bahkan. Sebetulnya tidak ada rumus yang paling tepat di dalam relasi atau hubungan dekat atau misalnya pernikahan. Misalkan kolerik paling cocok menikah dengan melankolik misalnya, flegmatik dengan yang sanguin. Seolah-olah memang itu rumusan karena dua-duanya mencerminkan dua kutub yang berbeda. Jadi seolah digabung, saling melengkapi. Namun sesungguhnya
di dalam relasi yang akrab atau dalam konteks pernikahan, tipe apapun bisa cocok jika digabungkan dengan tipe yang lainnya. Tidak harus yang melankolik harus dengan yang kolerik dan sebagainya. Setiap tipe bisa cocok dengan yang lainnya. Asalkan memang kita bisa mengendalikan kelemahan kita. Nah, inilah yang ditekankan oleh Tim LaHaye dalam bukunya itu. Yakni kita sebagai orang Kristen harus menyandarkan diri pada Tuhan dan membiarkan roh Tuhan bekerja dalam hati kita, mengikis jiwa kita, sehingga kelemahan yang sudah kita bawa di dalam kepribadian kita itu akhirnya bisa kita kurangi. Jadi orang yang kolerik misalnya bergaul dengan siapapun, tapi kalau dia tidak bisa menguasai amarahnya, akan menjadi orang yang dijauhi oleh orang lain. Karena tidak ada yang suka bergaul dengan orang yang suka marah misalnya. Jadi tipe-tipe kepribadian seseorang itu bisa berubah ya Pak Wo? Sebetulnya yang dominannya itu akan tetap ada. Tapi kalau Ibu Ida berkata bahwa lingkungan akhirnya bisa mempengaruhi kepribadian kita, bisa misalkan ya, kita ini adalah seorang yang sanguin adalah orang yang gembira, orang yang senang hatinya, mudah untuk membuat orang tertawa, bisa memanggah lainnya. Terus dia mengalami musibah, misalkan dia diputuskan oleh pacarnya, akhirnya tidak ada yang dekat dengan dia, terus kemudian di PHK dari pekerjaannya, dan misalkan setelah beberapa tahun orang tuanya dipanggil Tuhan. Nah, mungkin sekali karena melewati begitu banyak kesengsaraan, akhirnya dia menjadi orang yang murung. Nah, dalam kemurungannya itu sifat melankolik mulai menjadi dominan dalam dirinya, sehingga dia menjadi orang yang mudah untuk merasa sedih, merasa tidak ada semangat hidup dan sebagainya. Jadi bisa saja ada perubahan, tapi perubahan itu biasanya tidak permanen. Kalau keadaannya berubah, kondisinya berubah, maka kemungkinan besar dia akan kembali lagi ke tipe asalnya. Iya. Mungkin Pak Paul bisa jelaskan secara sederhana Pak Paul ya, kalau seseorang, saya gitu misalnya, ingin tahu sebenarnya saya itu berkepribadian apa gitu Pak Paul. Ya memang kalau kita ke psikolog bisa ya, tapi apakah ada jalan yang sederhana gitu Pak Paul, supaya kita itu bisa tahu kira-kira saya itu berkepribadian apa itu. Oke. Mungkin saya jelaskan dulu keempat penggolongan itu Pak Gunawan ya. Dan kita bisa mencocokkan diri dengan ciri-ciri yang termaktub dalam setiap kategori itu. Tipe yang tadi saya sudah sebut adalah sanguin dan kolerik. Saya lengkapi lagi tentang tipe sanguin itu. Sanguin mempunyai banyak kekuatan, tadi saya sudah sebut ya, misalnya ya orang yang bersemangat, orang yang mempunyai gairah hidup, bisa membuat lingkungannya gembira, senang. Tapi kelemahannya adalah dia itu cenderung kita katakan impulsif, adalah orang yang bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Jadi dia itu mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungan itu mendorong dia untuk rajin, dia rajin. Kalau lingkungan misalnya membuat dia rasanya enggan, malas, tidak ada gairah dari luar, dia juga tiba-tiba seperti orang yang kehabisan bensin. Jadi seperti mobil yang akhirnya mogok, harus dorong-dorong. Jadi orang-orang sanguin itu mudah sekali dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan dari luar dirinya. Dan juga kelemahan yang lainnya adalah kurang bisa menguasai diri. Jadi penguasaan dirinya itu lemah. Nah, dalam bukunya Tim LaHaye hal ini juga ditonjolkan bahwa orang-orang sanguin itu cenderung akhirnya mudah jatuh ke dalam pencobaan. Karena godaan dari luar begitu bisa memikatnya dan dia bisa terperosok masuk ke dalamnya. Nah, itu tipe sanguin. Tipe yang lainnya adalah tipe flagmatik. Orang yang flagmatik adalah orang yang cenderung tenang dan dari luar cenderung tidak beremosi. Tidak menampakkan emosi misalnya sedih, senang. Jadi naik turun emosinya itu tidak nampak dengan jelas. Orang ini cenderung memang bisa menguasai dirinya dengan cukup baik. Dan orang ini introspektif sekali. Memikir ke dalam, bisa melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia adalah seorang pengamat yang kuat, penonton yang tajam.
dan bisa juga menjadi seorang pengkritik yang memang berbobot. Kelemahannya adalah orang yang flekmatik muda yang paling gampang. Nah, kelemahannya ini bisa membuat dia menjadi orang yang kurang mau berkorban bagi yang lain. Maka salah satu buah Roh Kudus yang memang perlu ditingkatkan dalam dirinya adalah kemurahan atau murah hati, karena dia cenderung atau bisa menjadi orang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi saya suka menggunakan istilah orang yang flekmatik ini cenderung tidak mau mengotori tangannya. Biar orang lain susah, orang lain kerja, dia hanya duduk nonton saja gitu. Tidak mau susah payah menolong yang lainnya. Jadi buah Roh Kudus yang kurang dari etika nih. Dan perasaannya sangat kuat, sangat sensitif. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa cukup banyak seniman yang memang berdarah melankolik. Kenapa? Sebab untuk bisa menciptakan karya seni yang tinggi, perasaan kita itu harus luar biasa pekanya dengan alam, dengan getaran hidup ini, dan sebagainya. Jadi akibatnya orang-orang ini memang mampu memberikan banyak sumbangsih di dalam keindahan hidup ini. Kelemahannya orang melankolik adalah mudah sekali dikuasai oleh perasaan, dan cukup sering perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang murung. Jadi orang yang melankolik itu memang seringnya berada di dalam perasaan-perasaan yang agak di bawah, itu perasaan-perasaan yang murung. Tidak mudah bagi orang melankolik itu untuk terangkat, untuk senang, untuk tertawa terbahak-bahak. Agak sulit bagi dia untuk begitu. Nah, itu kira-kira secara umum ya. Iya, Pak. Jadi mungkin kita memang perlu tahu kita berada di kelompok yang mana gitu Pak ya, untuk memudahkan pergaulan kita atau mengerti akan pasangan kita dan seterusnya gitu Pak ya. Dan terutama juga mengerti diri kita ya, diri Pak kita, Gunawan, terutama kekuatan dan kelemahan kita gitu. Nah, sampai sejauh mana dosa itu yang ada di dalam diri kita itu berperan untuk mempengaruhi kepribadian kita ini. Tadi Pak Paul katakan Roh Kudus itu akan mendorong kita, memberikan buah-buah untuk menutupi kelemahan dari salah satu sifat itu. Tapi saya lihat juga dosa pasti berperan gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gun. Setiap tipe itu unik ya. Jadi pada dasarnya setiap tipe kepribadian itu ya netral, tidak lebih berdosa dari yang lainnya ya. Namun setiap tipe kepribadian itu mengundang masuknya keberdosaan kita, masuknya diri kita yang memang sudah tercemar oleh dosa. Misalnya, orang yang flekmatik kalau tidak hati-hati dan tidak mau bertumbuh, bisa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab. Karena dia akan mencoba mengelak dari tugas, dan dia akan berusaha membuat orang lain yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, saya kira disinilah dosa akhirnya masuk ke dalam tipe kepribadian tersebut. Karena apa? Karena suatu kita tidak lagi bermurah hati untuk menolong orang lain, saya kira kita berdosa di situ. Ada yang harus kita tolong, tapi kita lebih mau mencuci tangan, masa bodoh dengan dia. Nah, disitulah kita akhirnya berdosa. Misalkan tipe sanguin. Memang dia adalah orang yang bisa memberikan keceriaan dalam lingkungannya. Tapi karena dia mudah sekali dikuasai oleh rangsangan dari luar, dia menjadi orang yang bisa mudah jatuh ke dalam pencobaan, godaan-godaan dari luar dirinya. Nah, disinilah dia bisa terjebak ke dalam dosa. Jadi keberdosaan yang memang sudah mencemari dirinya itu terus bisa muncul dan akhirnya membuat dia jatuh ke dalam dosa. Sama juga dengan orang yang melankolik. Karena orang yang melankolik itu cenderung mau yang sempurna, mau yang terbaik dalam segala hal, sehingga akhirnya dia bisa kasar misalnya, bisa memarahi orang, tidak menghargai karya orang lain dan sebagainya, atau bisa sombong karena dia merasa karyanya lah yang paling indah, yang paling hebat. Akhirnya dia berdosa dalam relasi dengan orang lain, tidak bisa memahami, tidak bisa menghargai orang lain. Sama juga dengan orang yang kolerik. Keberdosaan itu bisa masuk, menyelusup, dan akhirnya menjatuhkan dia. Misalnya orang yang kolerik itu cenderung akhirnya
memperhatikan yang berguna baginya. Orang yang bisa bermanfaat itulah orang yang akan didekatinya. Orang yang tidak ada manfaatnya bagi dia, tidak dia akan dekati. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan perspektif tentang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mengasihi musuh kita, mengasihi yang lemah, menerima yang lemah. Oh, bagi dia tidak ada itu menerima yang lemah. Sebab dia hanya mau bergaul dengan yang sebanding dengannya, yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, di situ dia akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Iya. Pak, ngomong-ngomong, apakah kepribadian itu sama dengan watak? Ya, saya akan samakan. Ya. Dan orang mengatakan ya itu sudah watak saya, itu saya enggak bisa merubah itu gitu. Nah, itu dipakai sebagai katakan sesuatu alasan gitu ya, membenarkan dirinya sendiri bahwa dia boleh melakukan dosa itu karena memang wataknya seperti itu ya. Ya, kita bisa memahami bahwa tipe tertentu rawan terhadap dosa tertentu. Tapi saya kira tidak bisa kita ini berkata atau menyalahkan watak kita atau kepribadian kita. Memang kita sudah begini. Tidak. Jadi misalkan contohnya saya sendiri. Saya tahu saya ini seorang sanguin. Saya tahu saya mudah sekali mengambil keputusan berdasarkan dorongan seketika. Nah, saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi artinya apa? Saya mendisiplin diri saya untuk tidak mengambil keputusan seketika. Seberapa bagusnya pun ide itu, saya akan cenderung menahan diri untuk menggumulinya lagi, untuk menunggu tanda-tanda lain dari Tuhan, untuk menunggu juga apakah Tuhan menggerakkan orang lain untuk mencetuskan ide yang sama dan sebagainya. Sebab bawaan saya adalah kalau misalnya saya inginkan A, saya benar-benar mau supaya orang-orang lain juga melihat bahwa A itu penting dan A itu harus dilakukan. Jadi lakukanlah semuanya. Nah, akhirnya saya harus menahan diri saya. Dan setiap orang saya pikir dipanggil Tuhan untuk menahan diri. Nah, mungkin Pak Paul bisa menunjukkan ayat di mana watak seseorang itu bisa dikendalikan atau bisa diubah dengan pertolongan daripada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di Mazmur 139 mulai dari ayat 23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Di sini kita melihat pemazmur mengundang Tuhan. Jadi syaratnya atau yang harus kita lakukan adalah mengundang Tuhan. Pemazmur di sini mengundang Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong. Nah, setiap orang harus mengundang Tuhan, melihat, menilik, memeriksa jalannya. Dan harus juga mengundang Tuhan untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Jadi kalau saya boleh simpulkan, karakteristik yang paling penting adalah kita bersedia apa tidak mengundang Tuhan masuk untuk menilik hidup kita. Mau tidak kita ini berubah. Itu saya kira kuncinya. Jadi sebagai anak Tuhan tidak ada alasan ya Pak Paul untuk mengatakan bahwa mataku ya memang begini. Ya. Betul. Tidak ada. Betul. Karena saya juga ingat ada ayat di dalam Yeskiel 11 ya Pak Paul. Di pasal 11 ayat 19 itu dikatakan, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Amin. Bagus sekali Bu Ida. Jadi itu terkait erat antara kepribadian dengan hati. Betul. Ya. Betul. Dan saya percaya sekali bahwa apapun kepribadian kita, Tuhan Yesus itu mau menerima kita di dalam keberadaan kita masing-masing. Betul. Karena Dia yang tahu persis karakter atau watak atau kepribadian kita itu. Betul. Ya. Jadi saya rasa ini suatu perbincangan yang sangat menarik karena kita perlu mengenal akan diri kita sendiri lebih dahulu dan juga mengenal orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan demikianlah tadi para pendengar, kami telah persembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan pribadi, kepribadian khususnya bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga.
Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta tanggapan Anda sekalian lewat surat-surat yang sudah kami terima. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.